Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Keluaran pasal 31. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran upan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya." Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 3 dan 6 yang berbunyi, "Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Mau jadi apa? Sahabat-sahabat Kristus, waktu kita masih kecil, orang sering menanyakan, kalau besar nanti mau jadi apa? Pertanyaan yang sama juga terus mengejar kita sepanjang menempuh studi di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita terus bertanya pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan di masa depan? Pekerjaan seperti apa yang tepat bagi saya? Pada masa parubaya, pertanyaan tersebut masih ada. Apakah ini saatnya untuk berganti pekerjaan? Apakah saya mau melakukan pekerjaan ini sepanjang sisa hidup saya? Banyak bagian hidup kita yang berkenaan dengan pertanyaan tentang panggilan hidup dan pekerjaan. Sahabat-sahabat Kristus, panggilan menyiratkan adanya seseorang yang memanggil. Tuhan adalah pribadi yang memanggil, menunjuk, ayat 2 bacaan kita, dan menetapkan, ayat 6. Bagaimana mengetahui panggilannya bagi pekerjaan kita? Dengan mengenali rancangannya di dalam diri kita. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Demikian ayat 6 bacaan kita. Bagi Bezaleel dan Aholiab itu berarti menjadi pengrajin emas, perak, tembaga, batu permata, dan kayu, ayat 3-5. Tuhan bertujuan membangun kemah, pertemuan, dan segala perkakasnya, ayat 7-11. Keahlian yang dia berikan merupakan cara mewujudkannya. Tuhan bertujuan menghadirkan kerajaannya di tengah dunia. Pekerjaan adalah cara kita mengambil bagian di dalamnya. Tuhan tak pernah merancang kita secara acak, tetapi dengan maksud tertentu. Dia membentuk keterbebanan, kemampuan, dan kepribadian kita agar kita dapat menunaikan pekerjaan yang diperuntukkan bagi kita. Jika Anda sedang menggumulkan panggilan pekerjaan, mari mengenali dan mengikuti rancangannya melalui evaluasi diri yang jujur dan nasihat orang lain yang mengenal kita.
Sahabat-sahabat Kristus, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah panggilan saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan? Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.